Mooi dat dat doel uiteindelijk gelukt is. Ja, je valt op een moment. Oke, teman-teman, dari saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Ini pembahasan yang menurut saya sangat seru dan juga bisa dijadikan pelajaran lah bagi semua ya, termasuk pemain keturunan, agar kita bisa melihat bahwa sebenarnya fase untuk menjadi pemain bagus dan juga pemain yang down ya, artinya memang benar-benar terjun bebas ke bawah, itu pasti ada. Dan sebenarnya Timnas Indonesia hampir saja mendapatkan pemain yang saat itu benar-benar bagus bersama klub. Nah, ini tentu sudah tidak asing lagi, sosok Jordi Weghman. Kalau kalian mengikuti perkembangan Timnas ya, saat 2019, kemudian era Sandy Walsh, Jordi Amat dinaturalisasi atau menjadi keluarga negara Indonesia ya. Ini sosok ini tidak asing lagi. Familiar sekali lah, bahkan ya Bapak Hasini Abdul Ghani pun sampai terbang ke Swiss pada saat itu ya untuk menjemput pemain ini untuk bergabung sama Timnas Indonesia. Tetapi dia saat itu masih memikirkan ya beberapa pertimbangan untuk melepas kewarganegaraan Belanda. Ya, Jordi Weghman ini sangat seru, dan bagaimana kabar terbarunya saat ini saya akan mengupas tuntas ya. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, bahkan kalau ditanya ya, saat ini Jordi Weghman pun dia ingin sekali ya, bahkan kalaupun PSSI memanggilnya saat ini, dia bisa datang ke Jakarta besok. Artinya urusan ini tidak akan dipersulit lah oleh Jordi Weghman. Dia pun berjanji ya hal itu. Dan dia mengutarakan ya bahwa sebelumnya dia menyesal pernah menolak ya dalam hal ini mempertimbangkan Indonesia untuk menjadi bagian dari dirinya. Tetapi saat ini sepertinya apa yang sudah menjadi pertimbangan kemarin itu menjadi penyesalan bagi dirinya. Terbukti sekali di sosial media tidak ada lagi bendera Belanda ya. Dia hanya memasang satu bendera Indonesia, dan dia pun memohon lah kepada PSSI untuk bisa ya menjadi bagian Timnas Indonesia, karena usianya juga saat ini standar lah, relatif sedang lah, usia matang 25 tahun karena dia kelahiran 99. Nah, di sini ya saat dirinya 2021 kemarin dia bermain bersama FC Loser ya, 2020-2021 bersama FC Loser. Sintayong sangat menginginkan gelandang tengah ya, dan juga gelandang serang. Sedangkan posisi dari Weghman ini ya, ini adalah gelandang serang ataupun gelandang tengah, ataupun juga di gelandang bertahan. Artinya di posisi tengah ini dia bisa semua. Pada saat itu sangat dibutuhkan sekali ya, karena ingin mencari kekuatan ya yang memang di posisi tengah pada saat itu ya Sintayong. Dan saat ini bisa dilihat sekali ya bagaimana saya melihat seperti sangat sedih lah kalau melihat Weghman ini. Bisa dilihat sekali penurunannya. 2021 ketika kontraknya masih tersisa satu musim ya, dia dipinjamkan di ADO Den Haag ya. Di ADO Den Haag di Liga Belanda, klub Rafael Strijk ya. Kemudian setelah satu musim di ADO ya, dia tidak kunjung mendapatkan menit bermain di situ. Sehingga ADO pun mengembalikan ke klub aslinya ya, yakni FC Loser ya, pada tahun 2022. Nah, setelah kembali ke Loser, nasib apesnya ya menurut saya apes sekali Weghman ini. Dia tidak masuk ke dalam skuad ya, kemudian setelah itu kontraknya habis kurang lebih satu musim lah, hingga 2023 dia tidak mendapatkan klub ya. Jadi penurunannya itu jelas ketika 2020 kemarin ya, 2021 market value-nya masih 8 miliar, kemudian ke ADO Den Haag itu 6 miliar, kemudian setelah dia tidak mendapatkan klub itu 4 miliar, dan saat ini ya dia bergabung
ya bersama klub divisi 2 Liga Kroasia ya, bersama HNK Vokvar ya 1991. Nah, ini dia saat ini market value-nya 5,21 miliar. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya untuk Jordi Wehman saat ini ya sepertinya akan sangat sulit untuk bisa bergabung sama timnas Indonesia, walaupun keinginannya saat ini itu sangat kuat ya. Jordi Wehman dan juga Delanola, dan dua pemain ini sangat kuat sekali untuk membela timnas Indonesia. Maka dari itu dia sangat menginginkan sekali untuk segera ke Jakarta ya. Tetapi kalau dilihat saat ini ya memang peluangnya itu sangat sulit. Walaupun kalau dilihat ya bersama HNK Funfokvar ini dia mendapatkan menit bermain. Ya, di musim ini dia sudah mendapatkan cap atau bermain ya, menit bermain ya sebanyak 1002 menit ya, 1002 menit di Liga 2 Kroasia dengan mengemas 1 gol, 1 assist dan juga 18 pertandingan. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya dia mulai konsisten ya antara di liga dan juga di laga-laga uji coba, karena menit itu saya rangkum dari uji coba dan juga di laga resmi. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya pengalaman dirinya ya selama di Luzern dan juga Ado ya sebelumnya juga bermain di Feyenoord ya, ini sudah mulai ada, tetapi peluangnya untuk timnas Indonesia itu sepertinya sangat-sangat sulit sekali. Ada Tom Haye, kemudian juga ada sosok Ivar Yener ya, kemudian juga masih ada sosok Ricky Kambuaya ya, dan juga beberapa pemain tengah lain ya, yang menurut saya itu masih menjadi pertimbangan Sintayong dibanding mendatangkan sosok Wehman. Nah, oke, jadi dapat ditarik kesimpulan ya bahwa sebenarnya ini tergantung dari keputusan, ini tergantung dari bagaimana pertimbangan dan juga planning. Kalau sebelumnya dia menolak karena memang dia merasa bahwa pada saat itu masih ada peluang, tetapi di tahun selanjutnya itu juga kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Jadi mungkin banyak dari pemain keturunan yang saat ini ingin bergabung bersama timnas Indonesia ya, tetapi ya dalam hal ini mungkin ya banyak yang juga bersaing ya, itu juga akan sangat sulit. Karena level timnas itu sangat tinggi sekarang, levelnya sudah mulai bagus. Artinya memang selektif lah, PSSI tidak bisa mendatangkan beberapa pemain yang ini mungkin setelah menolak kemudian ingin bergabung lagi. Sepertinya kesempatan itu ada yang datang 2 kali, ada juga yang sekali. Dan untuk yang sekali ya menurut saya kasus Jordi Wehman ini ya kita tidak tahu untuk ke depan. Yang jelas sepertinya masih ada kemungkinan, tapi sangat kecil sekali untuk Wehman bergabung bersama timnas Indonesia. Walaupun dirinya selalu mengutarakan dia ingin membela timnas, dia ingin menjadi bagian timnas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut kalian dengan nasib Jordi Wehman ini yang saat ini terseok-seok di Liga 2 Belanda, Liga 2 Kroasia? Apakah kalian yakin dirinya nanti bisa tembus di skuad timnas Indonesia, ataukah memang Sintayong sudah tidak membutuhkan lagi? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.